Bab 3106. Licik sekali. Mendengar perkataan menara kecil, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah pertarungan sebelumnya, dia memang mendapat banyak wawasan, terutama tentang alam suci mengetahui surga. Dia menemukan bahwa perbedaan terbesar antara alam suci mengenal surga dan alam mengetahui surga bukan hanya meminjam momentum langit berbintang alam semesta, tetapi juga penggunaan kekuatan keduanya. Alam suci mengetahui surga terhadap penggunaan kekuatan akan lebih terampil dan lebih dahsyat. Meminjam momentum. Mile terdiam. Dia menemukan bahwa setelah berlatih sampai tingkat tertentu, maka harus mengandalkan momentum eksternal. Karena dibandingkan dengan langit berbintang alam semesta yang luas, benar-benar masih terlalu kecil. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Apa kamu benar-benar ingin menciptakan tingkatan alam?" Mile tersenyum dan berkata, "Kamu pikir aku bercanda?" Menara kecil berkata dengan serius, "Ini tidak boleh terburu-buru." Mile mengangguk, "Aku tahu. Tapi karena punya ide seperti ini, maka harus memikirkannya dengan baik dan lihat apakah bisa membuat terobosan atau tidak." Menara kecil tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu bisa sepenuhnya meniru pengaturan tingkatan alam Tuan Pena Kebenaran Agung, meminjam momentum langit berbintang alam semesta. Namun, kamu bisa membuat beberapa perubahan atau terobosan." Mile dengan cepat bertanya, "Misalnya?" Menara kecil berkata, "Kenapa kamu bertanya padaku? Aku hanyalah sebuah menara." Wajah Mile langsung berubah menjadi gelap. "Menara kecil, apa kamu ini beracun?" Pena kecil tiba-tiba berkata, "Dia itu gila, pukul saja pasti akan membaik." "Sial." Menara kecil berkata, "Pena kecil, setidaknya aku sudah menyampaikan beberapa ide, bagaimana dengan kamu? Ayo, tunjukkan keahlianmu." Pena kecil berkata pelan, "Potensi manusia tidak ada habisnya, seperti alam semesta yang tidak ada berujung, kenapa harus meminjam momentum dari luar?" Mendengar ini, Mile tertegun, lalu dengan cepat berkata, "Maksudmu, mengembangkan diri?" Pena kecil berkata, "Iya. Lihat adikmu, apa dia perlu meminjam momentum alam semesta?" Mile berkata dengan suara serius, "Bagaimana cara mengembangkan diri?" Pena kecil berkata, "Intinya pelatihan." Mile berkata, "Lebih spesifik." Pena kecil berkata, "Pelatihan." Wajah Mile menjadi gelap lagi, dia ingin mengamuk. Dia mendengar sesuatu, tapi seperti tidak mendengar apapun. Dua bocah penipu. Mile menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menciptakan tingkatan alam baru. Untuk menghemat waktu, Mile langsung kembali ke menara kecil. Dia memutuskan untuk memulai dari domain pedang. Di pertarungan sebelumnya dengan leluhur klan Sang, dia menggunakan domain pedang dunia dan efeknya sedikit di luar dugaannya. Ayah masih bisa diandalkan. Di depan permukaan laut, Mile berdiri dengan tenang, domain pedang dunia langsung menutupi permukaan laut dalam jarak 100 kaki. Mile memejamkan matanya sedikit. Di area ini, ada banyak sekali jiwa pedang dunia. Satu niat pikirannya saja, jiwa pedang ini akan berubah menjadi cahaya pedang, kemudian menekan dan membunuh segalanya. Kekuatan ini memang cukup kuat, tapi masih jauh dari cukup karena tidak bisa menimbulkan ancaman terhadap alam suci mengetahui surga. Bagaimana cara meningkatkan momentum domain pedang menjadi lebih kuat? Setelah Mile terdiam lama, dia memutuskan untuk meminjam momentum untuk menyatu ke dalam domain pedang. Dia langsung meninggalkan menara kecil dan datang ke sebuah langit berbintang. Dia melangkah maju dan domain pedang muncul, lalu dia merentangkan tangan kanannya, "Ayo." Boom! Di belakang Mile, sebuah curang langit berbintang yang besar tiba-tiba muncul.
kemudian momentum langit berbintang alam semesta yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya seperti air pasang. Miley perlahan menutup matanya. Di dalam domain pedang, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lambat laun, seluruh langit berbintang di sekitarnya mulai bergetar. Setelah sekian lama, domain pedang Miley berisi jiwa pedang dunia dan momentum langit berbintang alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan langit berbintang di sekitarnya saat ini sudah mulai berubah menjadi ilusi. Sama sekali tidak bisa menahan kekuatan domain pedangnya. Miley tiba-tiba melihat pedang biru gaib di tangannya, lalu pikirannya tergerak. Saat berikutnya, momentum yang tak terbatas dan jiwa pedang dunia dalam domain pedang langsung berkumpul di pedang biru gaib. Ngum. Suara pedang tiba-tiba bergema di langit berbintang. Wajah Miley mulai memucat. Pedang biru gaib bisa menahan kekuatan yang tak ada habisnya ini, tapi dia tidak bisa menahannya. Namun tak berhenti sampai di situ, dia terus-menerus menyerap energi langit berbintang alam semesta serta jiwa pedang dunia ke dalam pedang. Miley melihat pedang biru gaib di tangannya, dia sedang mengumpulkan momentum dan jiwa. Pelatihan pedang sebelumnya membuat dia mengerti bahwa hal tersebut memang boleh dilakukan, sehingga dia ingin mencoba jiwa ini lagi. Namun kali ini berbeda, dia juga menggunakan momentum langit berbintang alam semesta. Dengan domain pedang dunia, momentum dan jiwa menyatu, kemudian pedang digerakkan dengan ciri khusus pedang biru gaib. Inilah yang dia bayangkan. Satu pedang. Tujuannya hanyalah satu pedang. Selama momentumnya cukup kuat, kenapa harus menyerang satu pedang demi satu pedang? Cukup satu pedang saja. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari arena. Pada saat yang sama, di langit berbintang ribuan mil jauhnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul. Boom! Seberkah cahaya pedang tiba-tiba meledak dan dalam sekejap, Star Territory dalam radius puluhan juta mil langsung berubah menjadi ilusi. Tiba-tiba musnah. Tapi Miley lemas dan jatuh ke tanah seperti bola karet yang kempes. Pedang ini langsung menguras seluruh tenaganya. Saat ini, dia hanya merasa sangat lelah, tetapi dia sangat bersemangat. Benar-benar bisa. Setelah pedang ini ditambahkan momentum, kekuatan momentum meningkat beberapa kali lipat. Dan ini bukanlah batasannya, intuisi mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukannya lebih baik lagi. Miley tertawa. Saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Miley mengabaikan langkah kaki tersebut, dia perlahan menutup matanya, lalu meminum pil penyembuh. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Honey Lee yang datang. Honey Lee melihat ke Star Territory yang sudah musnah di depannya dan tetap diam. Sebenarnya, dia sudah datang beberapa saat, tapi saat dia melihat Miley berlatih, dia tidak datang mengganggunya. Melihat Star Territory yang dimusnahkan secara paksa, Honey Lee sangat terkejut. Kekuatan pedang ini kemungkinan besar mampu membunuh alam suci mengetahui surga. Memikirkan hal ini, dia langsung melihat lebih cermat ke arah Miley yang terbaring di langit berbintang, benar-benar super jenius. Saat ini Miley perlahan membuka matanya, ada apa Nona Honey? Honey Lee menarik pikirannya dan berkata dengan suara dalam, aku sudah menyerahkannya kepada Nona Quincy. Quincy. Miley langsung duduk, dia datang. Honey Lee melirik Miley, lalu berkata, ya. Tapi, dia kembali ke pavilion Xianbao lagi. Dia ingin membawa tim manajemennya untuk mengambil alih komersial Longleaf. Miley mengangguk sedikit, oke. Honey Lee ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Quincy bilang keluarga Lee aku akan diberi saham 20%.
Keluarga Li aku setiap tahun akan mendapatkan 20% dari laba bersih Paviliun Xianbao, tapi tidak berhak mengambil keputusan terhadap Paviliun Xianbao, hanya hak atas laba bersih. Milei tersenyum dan berkata, apa kamu merasa puas? Hani Li mengangguk sedikit, ini sudah merupakan kejutan yang tidak terduga. Sebenarnya meskipun Akademi Guanxuan melahap klan Li, itu juga normal. Bagaimanapun juga, Milei bisa saja memusnahkan semua anggota tingkat tinggi klan Li, kemudian mengambil alih seluruh klan Li, hanya saja akan sedikit merepotkan. Namun Milei tidak melakukannya, keluarga Li juga menerima 20% sahamnya, ini sudah menjadi akhir yang sangat bagus. Meski hanya 20%, jika Paviliun Xianbao di masa depan semakin besar, maka 20% ini sangat menakutkan dan dia juga sangat yakin bahwa Paviliun Xianbao akan menjadi semakin besar. Karena Milei. Karena wanita bergaun polos. Milei tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah buku kuno perlahan melayang di depan Hani Li. Hani Li memandang Milei, apa ini? Milei berkata, Kitab Dewa Kebenaran Agung. Totalnya ada 3 bagian, dan ini bagian pertama. Mendengar hal ini, ekspresi Hani Li tergerak. Kitab Dewa Kebenaran Agung saat ini merupakan teknik pelatihan paling terkemuka di alam semesta. Tingkat keagungan ini jauh di atas teknik seni bela diri, karena jika dipraktekkan secara ekstrim, maka bisa langsung mencapai alam suci mengetahui surga. Milei berkata, Klan Li sekarang adalah milik Akademi Guanxuan, kamu adalah ketua klan Li. Tentu saja, kekuatan kamu tidak boleh terlalu lemah. Hani Li melirik Milei dengan ekspresi rumit, terima kasih banyak. Milei tersenyum dan berkata, apakah ini termasuk memberi tamparan, lalu memberi permen? Hani Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ya. Milei berkata dengan nada serius, Nona Hani, kamu adalah orang yang pintar, tetapi banyak orang pintar yang selalu melakukan satu kesalahan, itu adalah sok pintar. Hani Li mengangguk, aku sudah mendapat pelajaran. Milei tersenyum dan berkata, apa masih ada hal lain? Hani Li mengangguk sedikit, aku menerima kekuatan yang lain, tetapi aku menemui beberapa masalah, itu beberapa kekuatan akan membantah. Milei tampak tenang, bunuh saja. Hani Li melirik Milei dan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia langsung merasa lega. Yang paling dia takuti adalah kebaikan Milei. Kebaikan bukanlah hal yang buruk, tapi bersikap terlalu baik adalah hal yang sangat buruk. Untungnya, kebaikan orang ini tergantung pada orang. Milei tiba-tiba bertanya, apa ada pergerakan dari klan Taichu? Hani Li menggelengkan kepalanya, tidak ada pergerakan. Milei memandang Hani Li, tidak ada pergerakan. Hani Li mengangguk, aku juga mengira mereka akan melakukan beberapa trik, tapi ternyata tidak. Sepertinya Nona Sora ini lebih pintar dari yang kukira. Jika Sora Taichu melakukan tindakan kecil, maka dia akan segera menyarankan untuk menyerang klan Taichu. Ini adalah alasan datang cari sendiri. Milei juga sedikit terkejut, awalnya dia mengira Sora Taichu akan melakukan trik kecil, tapi dia kecewa. Wanita ini memang pintar. Hani Li memandang Milei, sebenarnya kita juga tidak butuh alasan apapun. Milei menggelengkan kepalanya, tidak boleh. Hani Li ragu-ragu untuk berbicara. Milei tersenyum dan berkata, jadi manusia tetap harus punya prinsip. Hani Li mengangguk sedikit, dia melirik ke arah Milei, setahuku, kakaknya sekolah di Akademi Guanxuan, kan? Milei melirik Hani Li dan berkata sambil tersenyum, Nona Hani, kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu terlalu pintar. Sebenarnya, terkadang ada banyak hal yang tidak perlu dikatakan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Hani Li mengepalkan kedua tangannya,
wajahnya sangat serius dan hatinya semakin terkejut. Kakak Sora Taichu, alasan? Mau alasan apa? Apakah Tiara Taichu di bawah bantuan Akademi Guanxuan lebih lemah dari Sora Taichu? Apalagi Tiara Taichu adalah tubuh Dewa Taichu. Di masa depan akan muncul sebuah situasi di mana Tiara Taichu yang telah mencapai alam suci mengetahui surga kembali ke klan Taichu dan mengambil alih seluruh klan Taichu tanpa pertumpahan darah. Tiara Taichu menyerang Sora Taichu, itu sangat masuk akal. Tidak hanya masuk akal, tetapi juga mengandung kebenaran yang besar. Memikirkan hal ini, Hanili melirik Milei yang pergi ke kejauhan, dengan ekspresi rumit di wajahnya, licik sekali. Bersambung.